Salam pembuka kami Animus Student Indo Tim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basyah. Oke, di video kali ini kita nggak bakalan mereaction video yang seram, video hantu, ataupun video penampakan yang ada di Malaysia ataupun di negara lain. Akan tetapi di video kali ini kita bakalan mereaction video tentang hacker-hacker yang ada di dunia dan dengan negara Israel. Kok bisa ada kaitannya dengan negara Israel gitu kan? Jadi di video ini dia menjelaskan hacker-hacker yang ada di seluruh dunia, di seluruh negara telah bergabung untuk melawan dan meretas situs-situs yang ada di Israel. Apakah itu situs web ataupun situs situs rahasia, dan mungkin Israel kewalahan untuk menghadapi hacker-hacker yang ada di negara ini, baik itu dengan negara Malaysia, Indonesia, dan Brunei ataupun negara-negara lainnya. Dan kemungkinan isi daripada negara Israel ataupun rahasia dari negara Israel mungkin akan terbongkar oleh hacker-hacker ini. Oke, jadi sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel ini dan baru nonton video ini, ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk menekan tombol loncengnya. Dan buat kalian di sini yang sudah menonton video ini, jangan lupa juga untuk menekan tombol like-nya. Dan dari aku sendiri, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel aku dan sudah menonton video aku. Jadi buat kalian yang telah subscribe-nya dan buat kalian yang belum subscribe-nya, semoga kalian sehat selalu dan aman sejahtera. Oke, mungkin kalian penasaran dan mungkin kalian tertunggu-tunggu videonya kayak mana. Ya usah kita ngomong panjang lebar lagi, mari kita masuk aja ke videonya. Oke, sudah siapkah Anda menonton? Oke, kalau sudah siap, let's go. Salam aktivis Indonesia, aktivis ya. Oh ya, video ini saya ambil daripada kami channel lah. Kelompok hacker Malaysia meretas 5.000 CCTV Israel, 5.000 termasuk Israel. rumah dan gedung pemerintah. 120 situs pentingnya diserang hacker Malaysia. Israel disebut targetkan serangan ke negeri jiran. Baik guys, hari ini Dragon Force, Anagos dan juga Malaysia Hacking Team, mereka dah godam dan curi semua database orang Israel dan mereka kata mereka akan hancurkan. Hacker Malaysia baru saja membobol 120 situs Israel yang berisi database. Setelah kejadian itu, kini Malaysia disebut masuk daftar target sasaran serangan Israel. Ugutan daripada Israel ialah mereka akan bertindak terhadap sesiapa yang menentang mereka. Nah, ini kita kena terima lah. Kalau kita nak kena serang, kita kena serang lah. Tapi kita kena jaga-jaga. Menyusul jatuhnya Anonymous Malaysia, sekelompok peretas Malaysia lainnya kini menghebohkan media sosial. Dragon Force Malaysia rupanya telah meretas berbagai jaringan CCTV Israel, termasuk tempat tinggal dari Malaysia, dan lembaga pemerintah. Setelah situs kenegaraan di atas sekelompok hacker, siapapun yang berani menyerang dan melupakan si Israel, negara yang berani mendukung Palestina jadi target Israel. Jangan takut, negara Islam, banyak lagi negara Islam yang akan membantu negara Mereka menggunakan kita. akun Facebook mereka untuk memamerkan apa yang tampak seperti banyak warga Israel di rumah mereka. Halo Israel, lebih dari 5.000 CCTV diretas termasuk gedung-gedung pemerintah dan sangat rahasia. Parah juga. Kami lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Gambar membahayakan CCTV dan sejadah, tulis mereka di halaman Facebook. Salam pembuka kami Animus Student Indo Tim. Kalau Presiden Israel, sudah banyak pesan yang saya sampaikan kepadamu. Mereka menyuruh menghentikan serangan kepada Palestina ya. Kemudian ada nama semua data Presiden.
Dragon Force Malaysia yang menggambarkan diri mereka sebagai formasi untuk perang dan pertempuran rakyat Malaysia melakukan peretasan di bawah Ops Bedil yang secara kasar diterjemahkan menjadi Operasi Senapan seiring dengan berlanjutnya situasi Israel-Palestina. Tampak pula beberapa foto dari CCTV yang mereka retas kemudian diunggah melalui akun Facebook mereka. Dan hacker daripada seluruh dunia. So antara hacker yang ada dekat dalam Ops Israel kali ini adalah hacker Malaysia, hacker daripada Bangladesh, hacker daripada Indonesia, hacker daripada Morocco, and macam-macam lagi. Banyak juga hacker sudah bergabung itu. Banyak negara sudah bergabung untuk meretas situsnya Israel. Kami channel. Pemerintah Israel mulai geram dengan ulah sejumlah negara yang mendukung Palestina. Bahkan mereka tidak segan-segan akan mengambil tindakan tegas. Sejumlah negara disebut Israel akan menerima pelajaran atas apa yang mereka lakukan. Beberapa negara yang telah disebut adalah Turki, Iran hingga negeri jiran Malaysia. Bahkan hacker dari Malaysia berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel yang melibatkan database negara sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan siber Israel. Peretasan itu dilakukan sebagai tindakan menentang atas tindakan Israel terhadap Palestina. Imbasnya Malaysia menjadi sasaran atau target pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebagaimana oleh Jonathan Spencer, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat. Pada Sabtu 15 Mei 2021, Jonathan Spencer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran hingga Malaysia. Channel 13 melaporkan bahwa IDF telah memberikan lampu hijau untuk menargetkan semua operator Hamas di semua level, baik di dalam maupun di luar Gaza. Implikasi yang jelas untuk Iran, Turki, Qatar, Malaysia, dan lain-lain. Semakin sengit Pernyataan yang dilontarkan itu pun rupanya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia tentang ancaman dari pasukan Israel. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menginformasikan kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali. Sebelumnya, pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia di mana para peretas dari Israel siap melakukan serangan balik setelah sejumlah besar situs web dan basis data mereka diretas melalui Ops Bedil dan Ops Israel. Menyerang dengan kekuatan penuh, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan pasukan Israel di Gaza akan berlanjut dengan kekuatan penuh. Netanyahu mengatakan itu ketika dilaporkan ada 42 orang yang tewas dalam serangan udara oleh pihak Palestina yang meratakan 3 bangunan seperti yang dilansir dari Sky News pada Minggu 16 Mei 2021. Komentar pria 71 tahun tersebut muncul saat Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas kekerasan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyerukan diakhirinya segera kekerasan dalam konflik Palestina dan Israel. Mengutip dari Kompas.com, Netanyahu mengatakan dalam pidatonya di televisi, kampanye kami melawan organisasi teroris terus berlanjut dengan kekuatan penuh. Kami bertindak sekarang selama diperlukan untuk memulihkan ketenangan dan ketentraman Anda warga Israel. Ini akan memakan waktu. Sementara serangan tunggal Israel paling mematikan dalam konflik selama sepekan, membuat jumlah orang yang tewas di wilayah Palestina sejak pertempuran meletus pada Senin lalu 10 Mei 2021 menjadi 188, termasuk 55 anak-anak. Pejabat Kesehatan Gaza mengatakan ada 16 wanita dan 10 anak di antara yang tewas dalam serangan udara pada Minggu pagi, waktu setempat 16 Mei 2021, saat sejumlah rumah dihancurkan. Militer Israel mengatakan kematian itu tidak disengaja. Disebutkan bahwa itu terjadi saat menargetkan kehancuran sistem terowongan militan yang menyebabkan rumah-rumah juga hancur. Kelompok militan Palestina Hamas dan Jihad Islam mengatakan 20 pasukannya telah tewas sejak kekerasan meletus. Namun Israel mengklaim jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi.
karena mereka merilis nama dan foto dari tersangka operasi yang dikatakan telah dieliminasi. Membuka pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik yang sedang berlangsung, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan permusuhan itu sangat mengerikan dan pertempuran harus segera dihentikan. Dia mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara aktif melibatkan semua pihak menuju gencatan senjata segera. Tetapi memperingatkan bahwa kekerasan di Gaza hanya melanggengkan siklus kematian, kehancuran dan keputusasaan, dan mendorong lebih jauh harapan untuk hidup berdampingan dan perdamaian. Utusan Perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Tor Wennesland, meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan sekarang untuk memungkinkan para pihak mundur dari jurang. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kengerian yang dialami rakyat kami, menyebutkan keluarga dan anak-anak yang terbunuh oleh serangan udara Israel. Israel membunuh warga Palestina di Gaza satu keluarga pada satu waktu, sebutnya. Israel mencoba untuk mengusir warga Palestina dari Yerusalem, mengusir keluarga satu rumah, lingkungan pada satu waktu. Israel mengeksekusi rakyat kami, melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Malki. Dia menambahkan setiap kali Israel mendengar seorang pemimpin asing berbicara tentang haknya Israel untuk membela diri, semakin berani ia untuk terus membunuh seluruh keluarga dalam tidur mereka atau warga Palestina. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan Israel menanggapi atas serangan tidak pandang bulu oleh Hamas. Ia mengklaim tindakan pihaknya dilakukan berdasarkan hukum internasional dan bahwa negaranya mengambil langkah-langkah yang tak tertandingi untuk mencegah korban sipil. Oke, kalian udah lihat sendiri videonya kayak mana kan? Tapi di sini dia menjelaskan salah satunya itu hacker dari Malaysia juga, tapi terbaik juga hacker Malaysia. Tapi sekarang pertempurannya nggak tahu sih. Kan kemarin waktu itu kan di Palestina kan sudah terjadinya gencatan senjata ataupun kemenangan dan perdamaian gitu. Jadi aku udah dapat juga di video TikTok kemarin melihatnya, tapi aku tidak ambil videonya karena aku lupa. Di waktu rakyat Palestina merayakan kemenangannya di Masjid Al-Aqsa, di segi sorak-sorakan ataupun kebahagiaannya mereka, masuk lagi orang Israel membuat kekecewaan lagi. Mereka menembak yaitu pelurunya ke atas dan melempar bom gas yang beracun. Tapi aku heran juga nih, gencatan senjata kemarin tujuannya apa? Kita pun nggak tahu juga. Oke, cukup di sini aja video kita kali ini. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan dan mungkin ada kata-kata aku yang menyakiti hati kalian, ataupun ada reaksi aku mengecewakan kalian ataupun menyakiti hati kalian. Aku minta banyak-banyak karena aku juga manusia. Dan kita doakan bersama-sama saudara kita yang ada di Palestina cepat damai, cepat merasakan kemenangannya dan hidupnya tentram. Oke, mungkin cukup di sini aja perjumpaan kita kali ini. Lebih dan kurang lebih aku minta maaf, dan aku sendiri Bang Basyah mengundurkan diri. Assalamualaikum.